Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, Arel mau tamat ini. Ini mungkin chapter sebelum terakhir. Dan kira seperti apa Arel mau tamatnya, kita langsung aja lah di capcus. Dan Woke beberapa bulan setelah keruntuhan kerajaan Holy Selnian, perdagangan dimulai kembali. Hubungan antara Ernestria dan Merman sekarang adalah rekan bisnis, bukan bermusuhan lagi. Dan sekarang pertanian Merman sudah mulai digarap dengan serius. Warga Merman merasa senang karena program kerajaan, yaitu menjadi lumbung pangan benua mainland, telah berhasil dijalankan. Sedangkan Pena, ia sekarang disuruh Arel untuk menanam biji kakao dan juga biji kola. Merman diberikan benih kakao dan benih kola untuk dikembangkan. Ya, dikembangkan di Merman biar bisa menjadi kebun kakao dan kebun kola. Arel ingin menyebarkan makanan coklat ke seluruh benua mainland. Jadinya, ia butuh partner pertanian yang cocok untuk mengembangkan pohon kakao dan pohon kola. Memonopoli kakao dan kola sekarang menjadi susah, soalnya banyak orang yang mengincar. Lebih baik kasih ke Merman sajalah, biar mereka yang mengurus para pebisnis yang mau meniru coklat. Pena juga diberi izin Arel untuk menggunakan Panzer 01, ya, terutama untuk mendistribusikan coklat ke seluruh benua, biar semua orang bisa merasakan coklat. Saya sudah capek ngurus coklat, buat ente semua aja Pena. Tapi itu membuat Pena kesusahan. Ia jadi menerima banyak surat dari berbagai perusahaan. Ini merepotkan. Dan setelah memberikan coklat dan kola, Putri Pena pun mengatakan kalau dirinya memberikan Arel penyihir spirit. Mereka semua adalah penyihir spirit yang sebelumnya didiskriminasi, dan sekarang mereka ingin belajar spirit kepada Arel. Pena mengatakan kalau dirinya tidak mampu, ia tidak punya waktu untuk mengajari para penyihir itu tentang sihir spirit. Soalnya ia sibuk bos, gara-gara coklat sama kola. Makanya semua penyihir spirit diberikan kepada Arel untuk diajari cara mengendalikan spirit. Ya, oke lah, oke. Aku akan latih mereka, mumpung lagi gabut. Buset dah, pengen jadi kesal karena Arel bener-bener santai-santai, sedangkan dirinya sekarang repot banget, buset dah. Tapi Pena merasa semua ini adalah pengalaman yang bagus bagi dirinya. Ia sekarang sudah jauh berkembang. Ia ingin berkembang lagi dan menjadi lebih kuat seperti Arel. Lah, udahlah pergi sono, pergi. Masih kurang 1000 tahun untuk menyusulku. Wala, malah dimatikan teleponnya. Kemudian di posisi kerajaan Holy Selnian, sudah 6 bulan Nevelian mengasingkan diri, dan kabar sudah beredar kalau Nevelian telah meninggalkan dunia ini. Ia mengalami nasib tragis, yaitu diserang anak yatim piatu yang ternyata orang tua si anak adalah korban penyakit menular. Wah, kayaknya bakal ke isekai lagi tuh si Nevelian. Dan sekarang kerajaan Zelian menghilangkan agama Holy Selnian. Ya, mereka sekarang sudah berganti menjadi kerajaan, ya, bukan lagi kerajaan yang dipimpin oleh saintis. Dan Zelian sekarang meminta maaf kepada para dwarf dan elf, soalnya mereka adalah manusia yang selalu mendapatkan diskriminasi dari agama Holy Kingdom Selnian. Dan sekarang Zelnian dipimpin oleh kakek-kakek dari keluarga Westline. Ia memang bukan keturunan raja, tapi ia adalah orang tertua dari keluarga Westline. Jadinya ia sekarang menjadi raja sementara. Dan sekarang 2 tahun telah berlalu. Arel sekarang sudah berumur 20 tahun.
Ia saat ini sedang menikmati Coca-Cola buatannya sendiri. Mantap, enak, Pol. Sayangnya nggak ada di endorse. Ariel benar-benar menikmati kehidupannya yang damai. Ya, selama 2 tahun ini, ia damai sentosa. Nggak ada yang reseh, nggak ada yang mengganggu. Semuanya aman, damai. Apalagi berkat Banzer 01, Ariel sekarang bisa mendapatkan berbagai macam produk dari berbagai wilayah di benua mainland, dan para penyihir bisa membudayakan berbagai macam tumbuhan untuk dijadikan produk-produk sama Ariel. Tidak hanya Coca-Cola, Ariel juga menciptakan berbagai macam jenis minuman dan juga makanan. Tapi yang paling banyak adalah minuman. Biasalah minum-minum gitu. Soalnya Ariel juga suka minum-minum. Waduh dah, mantap bener. Hidup damai memang is the best, nggak ada lawannya. Akan tetapi kedamaian telah usai. Semua kedamaian Ariel sirna begitu saja. Ini semua karena raja terakhir belum bisa diatasi, yaitu Ibu Livana. Buset, ini mah gak bisa dikalahkan. Ampun bos, emak-emak gak ada lawan. Ibu Livana selalu meminta Ariel untuk menikah. Ia bahkan setiap saat selalu memberikan biodata cewek-cewek bangsawan yang siap untuk dijodohkan. Tapi Ariel menolak. Ia mau nikah di usia 30 tahun saja. Bukan sekarang. Ia masih 20 tahun. Jadi ia masih ingin main-main. Main-main gimana? Seorang pangeran tidak bisa bermain-main terlalu lama. Usiamu sudah 20 tahun. Itu sudah telat untuk menikah. Harusnya kau menikah itu di usia 17 tahun. Waduh dah, emak gak mau, emak. Aku gak mau debat. Yah, Ariel gak bisa mengelak dah. Lagian kenapa sih dirinya harus nikah dini? Waduh, waduh. Bukannya gendong anak sudah dipenuhi. Ya, gendong anak sekarang udah dipenuhi oleh adiknya Ariel yang baru lahir. Ya, adik Ariel dari Ibu Livana. Aku masih ingin menjadi kakak yang baik hati bagi Lia Ernesia. Aku akan mengajarinya berbagai macam ilmu. Jadi, gak ada waktu untuk menikah, Ibu. Buset, bayi dijadikan alasan untuk menolak pernikahan. Ampun dah si Ariel. Mana imut-imut lagi. Dengan alasan ini, aku akan bebas dari permintaan ibu untuk menikah. Adikku akan selalu menjadi tamengku. Mantap! Adik Lia yang unyu-unyu, kau harus belajar sihir ya. Kau juga harus belajar aritmatika. Atau kau juga seorang penyihir spirit, kau juga bisa belajar. Ada kakak Ariel yang bisa mengajarimu berbagai macam hal. Buset pangeran, Nona Lia masih bayi, malah mau dijadikan bahan eksperimen. Ya nggak boleh lah, ucap pengasuh bayi Lia kesal. Waduh gagal, kalau begitu pakai jurus kedua, yaitu membandingkan dengan kakak kaninya. Maaf ibu, tapi sekarang kakak Kania belum menikah. Dan aku sebagai seorang adik tidak boleh melangkahi kakak Kania. Hukumnya haram ibu, ucap Ariel beralasan. Lah alasan mulu nih bocah. Ibu Livana sampai nggak mood buat menyuruh anaknya menikah. Ampun dah di bocah, udah lemes gua. Melihat ibunya murung, Ariel pun mengatakan kalau ia akan mempertimbangkan untuk menikah. Jadi mohon ibu, pilih calon yang tepat, ucap Ariel terpaksa. Daripada melihat ibunya murung, lebih baik, ya oke aja lah. Dan oke dah, kunjungan pun selesai. Ariel langsung pamit undur diri, ia akan pulang ke Vahlia. Ibu Livana pun mengucapkan salam dan ia menantikan Ariel untuk bertemu dengan cewek yang bakal dijodohkan. Dan setelah Ariel pergi, Ibu Livana mengatakan kalau Ariel bakal kabur lagi. Jadi aku akan memastikannya untuk tidak kabur lagi kali ini. Soalnya calonnya sangat menjanjikan. Aku tidak mau kehilangan calon menantu yang seperti ini.
Walah, siapa dah calonnya? Sampai-sampai Ibu Livana sangat bersemangat dan ia langsung menyusun strategi untuk menangkap si Arel. Wadidaw, siapa dah? Kalau boleh tahu, siapa calon menantu Anda, Ibu Livana? Sampai-sampai Anda sangat bersemangat untuk menjodohkannya dengan Pangeran Arel. Nah, Deko juga tahu, aku merasa dia sangat cocok. Soalnya dia berani sekali datang kepadaku dan memberikan surat permohonan. Padahal dia bisa menyampaikannya sendiri gitu ya. Tapi malahan dia mau minta tolong kepadaku. Jadi, aku merasa kali ini aku akan memperjuangkannya. Ucap Ibu Livana senang. Dan oke, langsung skip 1 minggu kemudian. Arel saat ini dijadwalkan untuk kencan buta. Tapi Arel sekarang mangkir. Ia kabur dari mansion Fahlia. Ia belum mau menikah sekarang. Soalnya ia belum menemukan seorang wanita yang cocok untuk mengisi hatinya. Di sini soalnya ceweknya kebanyakan cewek urusan bangsawan gitu ya. Jadinya Arel males banget meladeninya. Buset dah, puyeng kenapa harus nikah cepet-cepet? Kan bisa ya usia 30 tahunan gitu. Tapi kalau terlalu lama, bakalan banyak lagi bangsawan yang memperkenalkan putrinya kepada aku. Lah ampun dah, hidup di zaman pertengahan memang harus seperti ini. Padahal gue masih pingin santai-santai, malahan disuruh nikah. Ternyata Ariel sekarang sedang ngumpet di coffee shop. Ini adalah coffee shop di cabang Garil. Itu adalah tempat kampungnya si Sienna. Waduh, waduh, dia kabur ke situ untuk menghindari perjodohan. Pelayan di situ sampai bingung dengan Pangeran Arel. Soalnya Pangeran Arel sudah 3 hari di sini. Ia menyuruh Pangeran Arel untuk pulang. Nanti banyak orang yang mencari. Repot dah. Dan ternyata di situ ada Asha yang menyusul. Arel kaget. Soalnya ia tidak memberitahu siapa-siapa kalau dirinya ada di sini. Waduh, waduh, Sienna juga datang. Ini adalah kampung halamanku, Master. Jadi, aku punya banyak informan di sini. Waduh, waduh, persembunyian Arel terbaca. Lah, gaswat dah, malah ketangkep. Malahan ketahuan di sini. Maaf, Pangeran, petak umpetnya sudah selesai. Kami akan membantu Anda pulang ke kerjaan Ernestsia. Waduh, gaswat, kenapa kalian tahu aku ada di sini? Dan lagi, aku tidak mau kemana-mana. Jangan paksa aku pergi. Dan ternyata, malahan si pelayan coffee shop Garil diberi hadiah karena telah memberitahu posisi Arel. Waduh, waduh, ternyata ada musuh dalam selimut. Gaswat ini. Arel langsung dipegangin sama pengawalnya. Ya, itu terjadi supaya Arel tidak kabur lagi. Pakai aura lagi. Waduh, waduh. Dan si pelayan mengucapkan selamat. Semoga Pangeran Arel mendapatkan jodoh yang sesuai dengan keinginannya. Mantap, Pangeran. Kemudian Arel disekap. Ia sedang dibawa oleh para pengawal ceweknya. Buset, begini amat. Emangnya gue penjahat pakai disekap? Ampun dah. Kemudian kita flashback dulu ya. 1 hari sebelum Arel ditangkap. Saat itu Ibu Livana meminta tolong kepada para pengawal Arel, Sienna, Asha, dan dia. Mereka dimintai tolong untuk menyelidiki tempat kabur Arel. Soalnya sudah 2 hari Arel tidak bisa dihubungi. Asha mengatakan kalau dirinya juga lost kontak dengan Pangeran Arel. Saat ini beliau tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Ibu Livana pun mengatakan kalau besok Pangeran Arel akan dijodohkan dengan wanita pilihan Ibu Livana. Dan setiap hari pertemuan, Arel selalu menghilang entah kemana. Wah, ketika pengawal Arel langsung paham dengan kelakuan majikannya itu. Soalnya saat ini
Kerjaan Arel memang cuma nongkrong-nongkrong, rebahan, baca komik, habis itu hilang entah kemana. Ibu Livana meminta tolong kepada 3 pengawal Arel untuk mencari keberadaan Arel. Ibu Livana tidak akan membiarkan Arel kabur lagi, soalnya ia sudah menemukan calon menantu yang cocok untuk Arel. Kayaknya itu susah yang mulia. Kami sendiri tidak tahu keberadaan beliau saat ini. Pangeran Arel selalu kabur tanpa memberitahu siapapun. Jadinya kami kesulitan mencarinya. Ibu Livana tidak bisa minta bantuan lagi. Siapapun yang mencari Arel pasti gagal menemukannya. Tapi kali ini Ibu Livana benar-benar minta tolong kepada para pengawal Arel. Tolong temukan dia. Paling tidak sampai besok itu ya. Maaf yang mulia, mungkin pertanyaanku kurang sopan. Apakah kami boleh tahu siapa calon menantu yang dijodohkan sama Pangeran Arel? Ibu Livana pun jawab, kalau calon menantunya sekarang ada di Fahlia. Apa kalian tidak menemuinya? Lah, di Fahlia. Lah, itu dia orangnya. Orangnya baru datang. Malahan ketika mereka melihat calon menantu Ibu Livana, mereka bertiga malah bermuka kosong. Walah, mereka gak percaya. Ternyata yang mau menjadi calon istri Pangeran Arel adalah beliau. Dan ternyata itu adalah Putri Pena. Wadidaw. Dia yang saat ini mau dijodohkan sama si Arel. Lah, malahan dia, Sienna, Asha senang sekali kalau Putri Pena menjadi istri Pangeran Arel. Soalnya memang saat ini yang bisa memenuhi standar bisnis Pangeran Arel cuman Putri Pena, sampai-sampai dipercaya mengelola pohon kakao dan juga pabrik cola. Wah, Putri Pena memang sangat cocok sekali. Wah, mendengar itu Putri Pena jadi salting. Ia malah kesemsem sendiri. Wadidaw. Ibu Livana minta maaf sama Putri Pena. Soalnya anaknya itu memang aneh kalau soal perjodohan. Jadi mohon sedikit perjuangannya Putri Pena. Tolong yakinkan putraku supaya dirinya menikah segera. Siap laksanakan ibu. Kalau sudah serius begini, aku akan menggunakan seluruh jaringan tentara bayaran milikku. Aku akan mengerahkan mereka semua untuk mencari keberadaan si Pangeran Arel. Aku juga akan mengerahkan pasukan Garil untuk mengejar si Pangeran Arel itu. Siap-siap aja tuh pangeran ketangkep. Kalau udah ketemu, bakalan gue ikat yang kenceng. Waduh, ucap Sienna. Oke, tapi kayaknya butuh duit beberapa koin emas. Aku lagi bokek nih, belum gajian. Kau ada duit dia? Jangan tanya aku, duitku habis buat beli coklat. Walah, malahan. Kalau masalah duit, biar semuanya aku yang menanggung. Kalau ini juga aku akan ikut berjuang. Ucap Pena penuh semangat. Dan ternyata belum dicari jauh-jauh. Rupanya Pangeran Arel ada di desa Garil, malahan ngopi di situ selama 3 hari. Jadinya ketangkep sama informan Sienna. Dan saat ini Arel sudah menyerah. Ia pasrah. Mau dijodohkan kayak, mau diapain kayak, udahlah terserah ente, udah nggak mood. Kemudian Arel pun menemui putri yang dijodohkan sama Arel. Arel sedikit bingung, soalnya yang ia temui itu Putri Pena. Kenapa kok di sini? Maaf Pangeran Arel, silakan duduk. Lah, malah disuruh duduk. Emangnya mau ngapain, boy? Arel tambah ngelak dah ini. Cuacanya cerah begini ya Pangeran Arel. Cerah gimana? Kau kesini mau bahas apa sih? Apa pertumbuhan kakaonya tidak sesuai dengan yang saya instruksikan? Lah buset, malah bahas bisnis. Pena malah jadi canggung. Ya bingung mau ngomong apa. Gimana ini ya? Mana keringet dingin lagi. Muka pelayan malah berbinar-binar. Ini kenapa dah mereka kok malah senang sendiri? Pangeran Arel, aku punya permintaan.
apakah kau mau menaiki perahu? Kayaknya menyenangkan dah kalau naik perahu, ucap Pena dengan penuh keberanian. Ada apa ini dah? Ariel jadi ikut-ikutan ngelak, pikirannya jadi kosong nih dah. Kemudian kapal kecil didayung sama Ariel. Sekarang mereka berdua sedang berduaan dalam satu perahu kecil. Pena berterima kasih kepada Ariel karena ia mau menerima permintaannya. Ia sudah lama tidak naik perahu seperti ini. Mungkin terakhir ya waktu kecil gitu ya. Pena pun berpikir untuk terjun saja dari perahu ini biar diselamatkan sama Ariel. Soalnya ia bingung mau ngomong apa. Lah malahan Ariel pun bertanya, apakah Pena adalah wanita yang dijodohkan sama ibunya? Iya memang benar, ucap Pena. Kau ini gimana sih? Biasa aja kali. Kita berbicara seperti biasa aja. Aku merasa tenang karena perempuan yang dijodohkan adalah dirimu. Kalau wanita lain yang gak kenal ya aku malah jadi canggung dah. Walah, melihat mereka berduaan, para pelayan jadi senang. Akhirnya, pangeran bakal menikah, mantap. Santai gimana? Jangan berpikir aku di sini untuk kesepakatan bisnis. Aku ini sedang serius menjalani perjodohan, jadi kau juga harus serius. Ucap Pena kesal. Hei, tapi apa kakakmu nggak apa-apa? Kau kan dijodohkan sama aku, pria yang selama hidupnya paling ia benci. Apa dia tidak marah? Aman, aman, aman. Kakakku sekarang seperti boneka yang aku kendalikan. Dia sangat bergantung kepadaku sekarang. Gimana lagi? Keuangan kerajaan aku yang pegang. Buset dah, dompet berjalan ternyata. Terus, apa kau diminta ibuku untuk melakukan perjodohan denganku? Enggak kok, justru aku yang menghubungi Ibu Livana. Soalnya Ibu Livana sudah menyerah denganmu. Jadi ia sudah pasrah. Siapapun wanitanya, asal dia mau memperjuangkan Arel, maka Ibu Livana akan merestuinya. Sampai nangis loh Ibu Livana ngomongnya. Duh, gimana nih ya? Malahan yang datang Pena. Aku jadi bingung harus ngomong apa. Padahal udah kayak temen sendiri. Malahan dijodohkan. Ucap Arlen dalam hati. Lagian Ibu Livana mengatakan kalau dirimu sekarang cuma rebahan doang hidupnya. Santai-santai gak ketulungan. Ibu Livana sampai khawatir dengan dirimu. Ia merasa anaknya jadi bertingkah aneh selama 2 tahun ini. Lah buset sampai segitunya. Ariel jadi merasa canggung mau menanggapi ucapan Pena. Soalnya memang impiannya adalah bisa santai-santai sepanjang masa. Giliran santai malah disuruh nikah. Malahan repot amat jadinya. Aku tahu kau mungkin tidak menyukaiku karena kau merasa terganggu dengan mimpimu. Aku tahu mimpimu sangat sederhana, yaitu ingin bersantai-santai. Aku memahami dirimu yang seorang pangeran jenius yang selalu dibutuhkan di setiap ada masalah. Aku juga tahu kalau kau memiliki kekuatan untuk menghadapi semua masalah yang ada. Makanya kau selalu menghindari segala bentuk konflik dan kau menyuruhku untuk melanjutkan bisnis-bisnismu. Aku tidak menolaknya sih karena aku berusaha untuk memahami dirimu. Waduh beneran nih. Ariel langsung diam dan berusaha mencerna setiap kata dari Pena. Jadi Ariel, kalau boleh jujur, aku tidak terlalu yakin sejak kapan aku merasakan detak jantung yang begitu kencang seperti ini. Tapi terus terang saja, rasanya aku selalu ingin bertemu denganmu. Walaupun kau suruh aku untuk melompati jurang yang dalam, asal aku bisa bertemu denganmu, aku akan melakukannya. Buset, sampai gitunya. Ariel jadi tambah canggung itu. Pena pun langsung memegang tangan Ariel dan ia mengatakan kalau dia sudah menyukai Ariel sejak lama dan sekarang apakah Ariel menyukainya. Aku tahu perasaanku ini mungkin mengganggumu, tapi aku tidak mau menyesal kemudian hari. Jadi aku ungkapkan saja sekarang. Tapi apakah kau yakin dengan ucapanmu itu? Soalnya
Aku selama ini kan selalu melakukan sesuatu yang aneh kepadamu. Kenapa malah kau jadi menyukaiku? Yaitu memang kau saja yang aneh, tapi aku merasa kau itu aneh karena tidak memiliki cinta dalam hatimu. Jadi apakah aku bisa membuka hatimu untuk menjadikanku sebagai cintamu? Buset, langsung ditembak. Para pelayan malah jadi ngedip-ngedip itu ya. Jadi, apakah kau mau menerima cintaku, Arel Ernesia? Apakah kau mau menjadi suamiku? Waduh, malahan. Tapi Arel langsung ngelak dan ia langsung mengatakan kalau ia akan menjawabnya di part selanjutnya karena bersambung.